Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat kita kembali bertemu dan kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah mengunjungi channel kami ini. Dan pernahkah sahabat mendengar tentang Pulau Socotra? Sama halnya dengan pulau terpencil lainnya, pulau ini salah satu dari sekian banyak pulau yang seolah-olah tidak terjamah oleh kemajuan zaman. Pulau yang berada di wilayah Timur Tengah ini sangat jarang dikunjungi oleh orang-orang luar, sehingga apa yang terdapat di dalamnya seperti tidak pernah terusik. Socotra adalah kepulauan kecil yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Pulau Socotra merupakan bagian dari wilayah Republik Yaman. Pulau ini disebut sebagai neraka dunia, tetapi sebabnya sendiri tidak diketahui. Pulau ini sangat terpencil. Pelancong pun tidak pernah berkunjung di sana. Tempat ini tidak pernah dipromosikan meskipun memiliki kelebihan yang sangat menarik. Pulau terpencil ini hanya didiami oleh 40.000 jiwa saja. Keanehan pulau ini adalah anggapan bahwa sering dikaitkan dengan penjara Dajjal. Hal ini karena jika berkunjung ke Socotra akan terkesan seperti ke planet lain. Dan teori mengatakan tempat ini mungkin sebagai tempat Dajjal dikurung. Teori ini semakin kuat dengan dipadukan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan wa Asyrati Sya'a bab Qisasul Jasada, bahwa tempat Dajjal dikurung ialah Laut Yaman. Hingga saat ini, sebagian ilmuwan berpendapat flora dan fauna pulau ini merupakan spesies yang hidup di masa lampau dan belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Karena letak pulau yang terasing dari dunia luar dan karakteristik iklimnya yang unik, flora dan fauna masih bertahan hidup hingga saat ini. Pulau ini terus dipertahankan keasliannya oleh UNESCO dengan segala keanehan di dalamnya. Disebut dengan pulau misterius karena pulau yang terletak di Samudra Hindia ini menjadi rumah bagi beberapa tanaman unik dan aneh. Socotra ditinggali oleh 25 spesies tumbuhan langka yang lebih dari sepertiganya adalah endemik. Melansir dari tanromdapfakta.com, Pulau Socotra memiliki flora eksotis yang berjumlah lebih dari 800 spesies dan fauna yang berjumlah 34 spesies dan 96 siput darah. Hampir semuanya adalah endemik. Ada juga 730 ikan, 300 krustasea, 4 kelelawar, dan 192 spesies burung. Bukan cuma itu, pada 2008 Konvensi Warisan Dunia UNESCO resmi mendaftarkan Pulau Socotra sebagai situs warisan dunia sehingga menjadikannya sebagai kawasan terlindungi. Salah satu tumbuhan yang paling mencolok keganjilannya adalah pohon darah naga atau Dracaena hinebari. Pohon berbentuk payung yang nyentrik ini memiliki getah berwarna merah yang dianggap sebagai darah naga oleh penduduk lokal. Berikut beberapa fakta yang aneh dari pulau ini yang mungkin tidak kita ketahui. Yang pertama, Pulau Socotra merupakan pulau paling bersejarah. Menurut sejarah, penduduk pulau yang berada di Yaman ini telah memeluk agama Kristen pada tahun 52 setelah Masehi. Pada abad ke-10, seorang ahli geografi Arab bernama Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani menyatakan bahwa pada masanya penduduk Socotra mayoritas memeluk agama Kristen. Konon, mereka juga telah mempraktikkan ritual sihir kuno. Pada tahun 1500-an, kapal Portugis sempat berlabuh di pulau ini. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan perdagangan Arab di Laut Merah ke Samudra Hindia, serta untuk menghapuskan aturan-aturan Islam dalam perdagangan tersebut. Namun, invasi Portugis ini tidak berjalan mulus karena penduduk setempat menentang mereka. Pada tahun 1511, pulau ini dikuasai oleh Kesultanan Mahra.
400 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 November 1967, pulau tersebut resmi menjadi bagian dari negara Republik Rakyat Yaman yang sekarang telah berubah menjadi Republik Yaman. Yang kedua, terdapat tumbuhan endemik. Pulau yang berjarak 380 km dari Jazirah Arab ini memiliki banyak tumbuhan yang unik dan langka. Maka, tidak heran kalau pulau ini begitu terkenal akan keeksotisannya. Kondisi iklim dan geologi yang unik dari pulau ini menjadikan banyak tumbuhan, flora unik dan juga langka. Dari 800 tumbuhan, 293 diantaranya merupakan flora endemik, karena tumbuhan tersebut hanya dapat ditemukan di pulau satu ini. Ada pula beberapa tumbuhan yang terancam punah hidup di pulau ini. Tumbuhan yang bentuk aneh seperti pohon darah naga menjadi flora endemik khas pulau ini. Konon, getah pohon ini digunakan penduduknya sebagai obat dari segala penyakit. Yang ketiga, banyaknya berbagai hewan langka. Tidak hanya tumbuh-tumbuhan, pulau ini juga kaya akan hewan-hewan yang cantik namun belum pernah ditemukan di tempat lain. Di antaranya, berbagai hewan ditemukan tersebut mulai dari spesies burung, kepiting, hingga laba-laba yang langka. Pulau yang memiliki beragam fauna endemik terdiri dari 90% jenis reptil, 192 spesies burung, 44 jenis burung diantaranya bertelur di pulau ini. Berdasarkan penelitian para ilmuwan, ada 22 titik area burung yang sangat penting di pulau ini. Yang keempat, pulau ini dilindungi oleh UNESCO. Pada tahun 2008, pulau ini telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Oleh karena itu, UNESCO memberikan perlindungan lingkungan di pulau ini, sehingga tidak dibangunnya fasilitas bagi pengunjung seperti hotel, restoran, dan bangunan lainnya. Meski pulau ini memiliki potensi sebagai tempat wisata yang luar biasa, hal tersebut dilakukan UNESCO agar Socotra terjaga keaslian alamnya. Dan yang terakhir, banyak yang percaya pulau eksotis Socotra adalah tempat dikurungnya Dajjal. Tak hanya dikenal dengan hal-hal yang aneh, Socotra juga masyhur gara-gara disebut sebagai pulaunya Dajjal. Dalam Islam, memang dikabarkan kalau Dajjal sekarang tengah berdiam di sebuah tempat di bumi dan akan muncul ketika waktunya tiba. Nabi mengisahkan sekelompok pelaut Arab kesasar ke sebuah pulau. Pulau ini para pelaut bertemu dengan sosok tinggi besar yang mengaku sebagai Dajjal. Ketika Nabi ditanya perihal letak pulau itu, beliau menunjuk timur sambil mengatakan Laut Yaman. Dari sini bisa diasumsikan kalau pulau yang ditunjuk oleh Nabi ya Socotra ini. Hadis ini juga sahih. Socotra memang menyimpan banyak keunikan yang luar biasa. Tak hanya tempatnya yang tak berubah selama ribuan tahun, tapi juga flora dan faunanya yang benar-benar tak biasa. Soal Dajjal di pulau ini tentu tidak serta-merta meyakini hal tersebut. Bagi kita yang muslim, cukup imani saja kalau Dajjal memang ada. Soal misteri tempat, biarlah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sedikit informasi bagi kita tentang sebuah pulau yang jauh terpencil di tengah Laut India. Semoga menjadi informasi bagi kita dan memberikan pelajaran bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.